Dalam sejarah umat manusia memperlihatkan bahwa tidak ada yang abadi. Bangkit dan runtuhnya sebuah peradaban sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu, mulai dari Kekaisaran Romawi hingga abad modern. Gue tertarik dengan pemikiran salah satu tokoh Islam, yaitu Ibnu Khaldun, dalam menjelaskan bahwa negara layaknya manusia yang melalui siklus lahir, tumbuh, berjaya, melemah, hingga runtuh. Kali ini kita akan membahas pemikiran Ibnu Khaldun tentang siklus negara. Apakah negara kita Indonesia sudah melewati siklus tersebut? Menurut Ibnu Khaldun, kekuatan sebuah negara lahir dari asabiyah atau solidaritas sosial. Ketika asabiyah kuat, negara berdiri kokoh. Namun, ketika penguasa mulai hidup mewah, menaikkan pajak dan menindah rakyat, solidaritas akan melemah, produktivitas menurun, dan negara memasuki masa krisis. Ada banyak contoh negara yang bangkrut mulai dari abad pertengahan hingga zaman modern saat ini. Beberapa contoh negara yang bangkrut pada abad pertengahan. Yang pertama, Romawi Barat pada tahun 476 Masehi. Adapun faktor yang menyebabkan Kekaisaran Romawi Barat runtuh diantaranya pajak yang berat untuk perang, elit yang boros, korupsi, kemiskinan, hingga tentara yang tidak setia. Selanjutnya ada Kekhalifahan Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi. Kekhalifahan Abbasiyah yang awalnya jadi pusat ilmu dan perdagangan akhirnya hancur. Penyebab runtuhnya Kekhalifahan Abbasiyah dimulai dari para elit yang hidup mewah, pajak yang tinggi, korupsi yang merajalela, hingga perpecahan politik. Kemudian ada negara yang runtuh pada abad modern awal, di antaranya Spanyol Habsburg pada abad 16 hingga 17 Masehi. Hasil kekayaan alam dipakai untuk perang dan kemewahan, bukan ekonomi produktif, menjadi awal kebangkrutan Spanyol Habsburg. Disusul rakyat yang terbebani pajak yang tinggi, lalu produktivitas menjadi jatuh. Selanjutnya ada Prancis pada tahun 1789 Masehi. Pajak yang hanya dibebankan kepada rakyat jelata menjadi awal terjadinya revolusi Prancis. Bangsawan dan gereja dibebaskan dari pajak. Raja Louis dan istrinya hidup boros. Selanjutnya ada negara yang bangkrut abad 19 hingga 20 Masehi. Yang pertama, Kesultanan Ottoman pada abad ke-19. Kesultanan Ottoman negaranya besar namun lemah dalam ekonomi. Utang luar negeri menumpuk, korupsi yang merajalela, wilayah yang melepaskan diri, menjadi titik kebangkrutan Kesultanan Ottoman. Yang kedua, Yugoslavia pada tahun 1990-an. Utang luar negeri yang luar biasa besar, inflasi tinggi, perang saudara, negara pecah jadi beberapa bagian. Yang terakhir, negara yang bangkrut pada abad ke-21. Yang pertama Yunani, yaitu pada 2009 hingga 2018. Belanja negara yang lebih besar dari pemasukan membuat Yunani kolaps, pajak yang tidak efektif, hingga birokrasi yang boros. Yang selanjutnya ada Argentina, Lebanon, dan juga Sri Lanka. Jika dilihat dari data di atas, hampir semua memiliki pola yang sama, yaitu elit yang boros, pajak yang berat, kemiskinan, korupsi, dan juga hutang. Nah, sekarang coba kita lihat kondisi negara kita tercinta saat ini. Dimulai dari para elit yang boros sampai makan siang gratis yang menyedot banyak anggaran negara. Kita ambil saja contoh yang lagi rame sekarang, yaitu gaji DPR yang mencapai 3 juta per hari kalau dihitung rata-rata gaji dan tunjangan setiap bulan. Bahkan bisa lebih. Kabar bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI menerima take home pay yang menembus angka 100 juta rupiah per bulan menjadi perbincangan publik. DPR adalah bagian dari pilar penyelenggara negara yang memiliki peran dan fungsi yang sangat penting di dalam negara demokrasi, supaya kekuasaan tidak terpusat pada satu pihak. Di antara tugas dan fungsi DPR yaitu mengawasi jalannya pemerintahan, membuat undang-undang, dan menyerap aspirasi masyarakat. Kalau dilihat dari peran DPR dalam sebuah negara, memang sudah sepantasnya kalau Bapak Ibu anggota DPR mendapatkan gaji dan tunjangan yang besar, mengingat betapa penting dan beratnya tugas mereka. Dalam ilmu ekonomi ada yang namanya cost and benefit. Pertanyaannya, apakah dengan gaji yang fantastis tersebut sebanding dengan kinerjanya? Apakah Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat sudah menyerap aspirasi dan berpihak kepada suara-suara kami? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Selain gaji DPR, ada kebijakan yang tak kalah kontroversi, yaitu pajak. Pada tahun 2022, PPN naik dari 10% menjadi 11% dan naik menjadi 12% pada tahun 2025 untuk kategori barang mewah. Saudara, kenaikan pajak bumi bangunan di Kota Cirebon, Jawa Barat dikeluhkan warga. Salah seorang warga menuturkan pajak rumahnya naik berkali-kali lipat hingga ia terpaksa menunggak.
Mungkin saat ini lo merasakan kalau pajak kendaraan lebih mahal. Yang punya bisnis UMKM juga naik pajaknya. Mau belanja online pun kena pajak. Kalau memang menaikkan pajak itu harus dilakukan, gue berharap kebijakan ini menjadi sarana gotong royong dalam membangun negara. Dan pemerintah harus memastikan bahwa setiap rupiah pajak yang dibayar wajib kembali kepada rakyat dalam bentuk keadilan sosial dan transparansi. Negara kita saat ini juga sedang dihadapkan dengan dua masalah yang sangat besar, yaitu korupsi dan kemiskinan. Melansir Kompas, Liga Korupsi per Juni 2025 masih dipimpin oleh Pertamina, yaitu sebesar 968,5 triliun rupiah. Disusul korupsi PT Timah 300 triliun rupiah. Dilihat dari dua kasus korupsi itu saja, kalau seandainya uang tersebut digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, atau mungkin untuk permodalan UMKM supaya cepat berkembang, mungkin akan tercipta 19 juta lapangan pekerjaan seperti yang dijanjikan dahulu. Selain korupsi, kemiskinan di Indonesia juga tak kalah memprihatinkan, yaitu sebesar 60,3% menurut World Bank. Lebih dari separuh rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk menangani masalah kemiskinan ini, bukan malah menurunkan standar kemiskinan biar angkanya turun. Kan aneh, bukannya mencari solusi agar rakyat tidak hidup di bawah garis kemiskinan, malah standar kemiskinannya yang diturunin. Yang terakhir adalah utang. Menurut CNBC, utang pemerintah per Januari 2025 naik sekitar 1,22% menjadi 8.909 triliun rupiah. Jumlah utang yang sangat besar harus dikelola dengan benar dan hati-hati. Harus diperhatikan juga laju pertumbuhan utang dan kemampuan membayar bunga. Pemerintah harus melakukan efisiensi belanja negara. Hal-hal yang dirasa tidak penting seperti perjalanan dinas, fasilitas pejabat, dan lain-lain harus dipangkas. Jangan sampai ada ketimpangan di mana para pejabat menikmati kekayaan, sementara rakyat menanggung beban yang berat melalui pajak. Pada akhirnya, pemikiran Ibnu Khaldun terbukti lintas abad. Bangkrutnya negara bukan hanya karena ekonomi, tapi juga moralitas, keadilan, dan solidaritas sosial. Pelajaran bagi negara kita tercinta, yang pertama, pajak harus adil, korupsi harus diberantas tuntas, elit jangan hidup mewah berlebihan, solidaritas dan keadilan sosial harus dijaga. Dengan itu, semoga negara kita terhindar dari siklus kehancuran yang sudah berulang-ulang dari zaman ke zaman.